السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا كثيرا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Sahabat muslim dan muslimah dimanapun antum semua berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, segala keberkahan dan taufiknya, segala kemudahan dan keindahan akan nilai-nilai kebajikan ke dalam diri kita, sehingga kita bisa secara konsisten menjalankan kebenaran yang kita ketahui, menjauhkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya, mengisi hari demi hari kehidupan kita dengan segala hal yang bisa memberikan manfaat di dunia maupun di akhirat, baik untuk kita pribadi maupun untuk setiap manusia, setiap orang, setiap makhluk Allah yang ada di sekitar kita. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sore hari ini kita masih membahas kitab Ad-Da' wad-Dawa karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu ta'ala an. Pembicaraan kita masih seputar hadis-hadis atau dalil-dalil yang menceritakan tentang ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala pada banyak perbuatan dosa. Jadi masih masuk dalam nususul wa'id. Tujuan utama dari Ibnul Qayyim memaparkan seluruh dalil-dalil tersebut adalah mengingatkan kita kembali akan bahaya kita itu meremehkan perbuatan-perbuatan dosa, meremehkan kondisi diri kita yang masih tenggelam dalam berbagai kesalahan, yang lengah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lengah untuk menyadari kealpaan kita, untuk memperbaiki diri kita, yang semua itu adalah bagian daripada talbisu iblis, jeratan iblis, tipu daya iblis yang memang menginginkan kita untuk selangkah demi selangkah menuju kehancuran, menuju kekufuran, anikfur. Karena tujuan utama iblis adalah kita kufur, kita keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis tidak akan puas kita berbuat maksiat, Iblis tidak akan puas kita melanggar hukum Allah. Karena setiap orang yang melanggar hukum Allah, setiap orang yang bermaksiat, ketika dia bertaubat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapus seluruh dosa-dosanya. Maka iblis akan mengantarkan kita menuju kekufuran dengan caranya yang luar biasa. Di antaranya dengan membuat kita berangan-angan, membuat kita terlena dengan perbuatan-perbuatan salah kita. Kita akan lanjutkan pembahasan sampai pada hadis. Kemarin kita sudah sampaikan ucapan Ibnu Taimiyah, dan ini sangat bagus. Saya akan ulangi saja ucapan beliau, kemudian kita akan dihantarkan pada hadis berikutnya. Ibnu Taimiyah mengatakan, kama anna khairal nasil anbiya, manusia yang terbaik adalah para nabi, fasyarrun nasi man tashabbaha bihim minal kadzdzabin.
Maka manusia yang paling jelek, manusia yang paling jahat adalah yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Wadda'a annahu minhum wa laysa minhum, ya. Mengklaim diri mereka nabi padahal mereka bukan nabi. Fa khairun nas ba'dahum al-ulama wasyuhada wal mutasaddiqun. Yang terbaik setelah para nabi adalah para ulama. Orang-orang yang mati syahid, orang yang bersedekah dengan ikhlas. Wasyarrun nas, maka orang yang paling jahat sesudah para pengaku nabi tadi adalah man tasyabbaha bihim, yang menyerupakan dirinya dengan para ulama, dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang yang mati syahid, dengan orang-orang yang bersedekah dengan ikhlas. Yuhimu annahu minhum, yakni berbuat dalam kehidupan mereka seolah-olah mereka itu ulama, seolah-olah mereka ahli sedekah, seolah-olah mereka berjihad di jalan Allah, walaysa minhum, padahal bukan termasuk di antaranya. Dalam Sahih Bukhari disebutkan satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Man kanat indahu li akhihi mazlamah. Man kanat indahu li akhihi mazlamah. Seseorang yang menzalimi, ya, saudaranya, seseorang yang menzalimi saudaranya min malin, dengan mengambil hartanya, au irdin, atau mencemari nama baiknya, falyatihi, cepat datangi saudaranya tadi, falyastahillaha, minta maaf, minta dihalalkan. Kalau itu adalah kezaliman harta, dikembalikan. Kalau belum mampu, janjikan akan dikembalikan. Atau minta dia untuk memaafkan dan memutihkan. Qabla ayyukhadha wa laysa dinarun wala dirham, sebelum semua itu diambil paksa oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah di akhirat. Saat dia tidak lagi punya dinar maupun dirham, saat dia tidak punya harta sedikit pun, uang sedikit pun untuk mengembalikannya. Fa in kana lahu hasanat, kalau pada saat itu dia datang dengan segala kebaikan, ukhidha min hasanatih, kebajikan yang dia amalkan di dunia akan dirampas. Fa u'tiha hadza, diberikan kepada orang yang dizaliminya tadi. Wa illa ukhidha min sayyiati hadza faturihat alaih, kalau belum cukup akan diambil kejahatan orang tersebut, dilimpahkan kepadanya, summa tuiha finnar, lalu dicampakkan ke dalam neraka. Nah, ini hadis yang makna dari hadis ini ada dalam hadis yang sangat masyhur dan populer, ya. Itu yang disebut dengan istilah hadisul muflis, ya. Hadis orang yang bangkrut, ya. Ketika Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Para sahabat, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu, ya? Manil muflis, ya, bukan muflih tapi muflis. Ya, hati-hati salah nyebut sedikit, artinya kebalikan, ya. Kalau muflih itu orang yang menang, kalau muflis orang yang bangkrut, jadi kebalikan. Atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Qalu, para sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Kalau kami, dalam istilah kami, orang yang bangkrut atau muflis itu adalah orang yang udah nggak punya duit lagi, udah nggak punya harta apapun juga, itu namanya muflis. Maka beliau bersabda, yaitu Rasulullah, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari kalangan umatku, man ya'ti yaumal qiyamah, orang yang datang di hari kiamat nanti, ya, bis salatin was siyamin wa zakatin, dengan membawa banyak pahala solat, pahala puasa, pahala zakat, pokoknya datang dengan segala pahala kebajikan yang pernah dia lakukan di dunia. Wa qad syatama hadza wa akhadha mala hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza. Tetapi ternyata di dunia ini dia sering mencaci maki orang lain. Kadang-kadang tangannya ringan, mukul orang lain. Ya, kadang-kadang dengan gampang dia bahkan menyakiti orang lain, menzalimi orang lain, bahkan kadang-kadang membunuh orang lain, memfitnah orang lain, pokoknya melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain. Fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Akhirnya kerja dia di akhirat nanti dengan segala bentuk modal kebaikan yang dia bawa, itu membagikan kebaikannya kepada orang lain. Ya, orang yang pernah dipukul dikasih sebagian kebaikannya. Orang yang pernah dicaci dikasih sebagian kebaikannya, ya. Orang yang pernah dihina, orang yang pernah difitnah, diberikan sebagian di antara kebaikannya. Fa in faniyat hasanatuh,
kalau kebaikannya udah habis, waduh, nggak ada lagi yang mau dibagiin. Ternyata dia masih menyisakan kezaliman kepada beberapa orang atau banyak orang. Ya. Maka apa yang dilakukan? Ya, diambil kejahatan, ya, orang-orang tersebut, diambil kejahatan orang-orang tersebut, kemudian dilimpahkan, faturihat alaihi tsumma turiha finnar. Kemudian dia dicampakkan ke dalam neraka. Jadi ikhwaskan fiddin, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang semakna dengan hadis tadi. Hadis yang sangat masyhur, ya, sangat populer di antara kita yang dikenal dengan istilah haditsul muflis. Hadis orang yang bangkrut. Apa inti daripada hadis tersebut? Bahwa setiap kejelekan yang kita lakukan, terutama yang berkaitan dengan hak-hak orang lain, itu pertanggungjawabannya kontan. Ya. Sekali lagi, pertanggungjawabannya itu kontan. Sebelum itu diselesaikan seperti disebut dalam hadis ini, ya, mumpung belum selesai persoalan di dunia, Allah masih menyisakan usia bagi kita. Kalau kita banyak menzalimi orang lain, segera selesaikan. Ya. Persoalannya kalau itu adalah harta yang kita ambil, kita kembalikan atau minta dihalalkan, atau untuk sementara waktu kita minta ditunda agar kita bisa membayar apa yang kita ambil dari mereka tanpa kebenaran. Ya, tidak dengan cara yang benar. Tapi kalau persoalannya adalah ghibah, persoalannya adalah fitnah, ini jauh lebih susah karena ini adalah kehormatan. Ya. Makanya itu para ulama sering membahas, ya, dalam kitab-kitab tentang taubat. Salah satu di antara yang sulit bagi kita menyelesaikannya adalah ketika kita banyak menggibah orang lain, ya. Ketika kita banyak menghina orang lain. Karena persoalannya adalah salah satu di antara syarat taubat al-iqla' minadz dzunub, meninggalkan perbuatan dosa. Ya. Kemudian an-nadamah, menyesalinya. Al-azmu alla ya'ud, janji enggak akan mengulanginya lagi. Kalau berkaitan dengan hak orang lain harus diselesaikan. Kalau harta dikembalikan, selesai. Ya. Tetapi kalau kita banyak memfitnah, banyak mengejek orang lain dan lain sebagainya, sementara orang itu kadang-kadang wujudnya saja kadang-kadang enggak jelas. Ya. Kita mencaci maki orang secara massal, ya. Ya, menjelek-jelekkan orang secara massal, betul ya? Kalau yang kita jelek-jelekkan itu kan kelompok, itu kan massal yang wujudnya enggak jelas. Bagaimana kita akan meminta maaf kepada mereka semua? Secara zahir susah, karena sering dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab taubat. Ada banyak maslahat yang kadang-kadang enggak memungkinkan gitu. Kita bicara seperti pembahasan tadi pagi, ya, tentang maslahat mudarat. Kalau kita minta maaf, ada kalanya orang itu malah yang tadinya nggak marah jadi marah. Yang tadinya dia nggak tahu kita fitnah malah jadi tahu, betul nggak? Ya, kita memfitnah dia ternyata nggak nyadar gitu. Ya, begitu kita ngomong maaf saya sudah memfitnah kamu, malah dia tahu. Yang tadinya kita tidak bermusuhan jadi bermusuhan. Jadi kadang-kadang ada maslahat mudarat yang harus kita perhitungkan. Maka para ulama mengatakan pada saat itu, ya, ketika tidak dimungkinkan, kita membalasnya dengan memperbanyak doa. Ya, doakan orang-orang yang pernah kita zalimi, ya, doakan orang-orang yang pernah kita sakiti, ya, termasuk orang-orang yang lama ngerokok baru berhenti, ya. Ya, itu kan banyak orang yang dizalimin, ya, diam-diam, ya. Sebagai perokok aktif, ya, waktu di bus, waktu di jalanan, orang nggak kita kenal, anak-anak kecil, ya, sebagian mungkin udah meninggal dunia. Doakan mereka. Kayak saya sering katakan, banyakkan doa untuk kaum muslimin dan muslimat. Allahumma ighfir lil mu'mini wal muslimat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Pokoknya semua doa yang senada dengan itu, yang semakna dengan itu. Kita memohon ampun kepada kaum muslimin dan muslimat. Kalau kita tahu khusus, kita khususkan buat mereka. Doa-doa kita. Ya Allah, ampunilah fulan, fulan dan fulan, fulanah, fulanah dan fulanah. Ya. Ini dalam upaya apa? Agar semua persoalan itu selesai di dunia. Karena kalau enggak, bayarannya kontan. Semua itu akan dibayar dengan semua kebaikan yang kita lakukan. Sangat mengerikan sekali, nanti akan kita jelaskan lagi, ya, insyaallah. Pada contoh berikutnya. Dalam sahih, dalam as-sahih, ya, diriwayatkan, ya, dalam Sahih Bukhari dan Muslim serta yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini hadis ini diriwayatkan dengan berbagai macam lafal, ya. Qala man akhadha shibran minal ardi bighairi haqqih. Orang yang mengambil satu jengkal saja tanah milik orang lain tanpa hak, khusifa bihi yaumal qiyamah ila sab'i ardin.
ya, khusifa bihi yaumal qiyamah ila sab'i ardin, ya. Nanti dia akan dihukum. Khusifa itu ada seperti apa? Khusufus syams, ya, gempa. Artinya dibalikkan. Yang dimaksud di sini, ya, tubuhnya akan dibalikkan, dilipat, ya. Tubuhnya akan dibalikkan, dilipat dengan 7 lapis tanah, ya, dengan 7 lapis tanah. Artinya hukumannya disesuaikan dengan apa yang dia ambil, ya. Nanti akan kita jelaskan. Ini salah satu di antara lafal hadisnya, ya. Salah satu di antara lafal hadisnya, dan lafalnya sangat banyak sekali, ya. Hadis ini sangat banyak sekali lafalnya. Ya, di majmu' turuqihi bukan saja sahih, karena masing-masing riwayatnya juga banyak yang sahih, sehingga mendekati mutawatir. Hari ini saking banyaknya. Jadi dari sekian banyak hadis soal hak dan kewajiban, maaf ya, soal mengambil hak orang lain, mengambil yang bukan hak kita, itu yang paling banyak itu yang bicara tentang ngambil tanah. Dan luar biasanya semuanya itu digambarkan dengan kalimat shibran, ya. Ada yang manik tato ashibran, ya, bi ghairi haqqin, orang yang nyomot, ya, tato itu nyomot 1 jengkal saja. Kita mungkin berpikir ngambil tanah 1 jengkal, mungkin emang enggak, ya. Itu jumlah yang sangat sedikit sekali. Jadi rata-rata itu digambarkan 1 jengkal, manik tato ashibran bi ghairi haqqin, ya. Siapa yang mengambil tanah 1 jengkal saja tanpa hak, maka dia akan dihukum. Ya, hukumannya itu macam-macam. Tawaqahullahu bihi, ada yang dikalungkan dengan tanah itu di hari kiamat nanti, yang diambil dari 7 bumi, ya, 7 tanah. Ikhwas fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini para ulama menjelaskan kenapa sekian banyak contoh itu semuanya tentang tanah. Dan rata-rata hanya dikatakan sedikit saja. Nah, hanya 1 jengkal saja. Di antara hikmah yang dijelaskan oleh para ulama, ya, bahwa salah satu di antara harta yang paling banyak disengketakan oleh orang itu adalah tanah. Orang bersengketa tentang kepemilikan mobil ada, tapi nggak terlalu banyak. Bersengketa tentang kepemilikan rumah nggak banyak, ya. Bersengketa tentang kepemilikan anak ada, tapi nggak banyak. Yang terbanyak itu adalah bersengketa tentang kepemilikan tanah, itu yang paling banyak, ya. Kita semua pasti sering mendengar itu, ya. Kalau orang sengketa tentang tanah itu kadang-kadang ajaib, ya. Satu tanah bukan cuma punya 2 surat, bahkan kadang-kadang bisa 5 surat, ya. Jadi artinya yang ngakui bukan cuma 2 orang, ya. Bukan sengketa 2 orang, 5, ya. Dan 5 surat itu umurnya beda-beda semua. Kadang-kadang nggak jelas lagi mana yang benar, mana yang enggak, ya. Nah, di kota Balikpapan ini kadang-kadang sengketa itu antara pemerintah, ya, dengan personal pribadi aja kadang-kadang bisa dimenangkan pribadi. Itu dalam beberapa kasus yang saya dengar, ya. Itu artinya apa? Sengketa tanah ini sengketa yang sangat legendaris kalau kita bilang, ya. Itu dari dulu sampai sekarang itu selalu ada di mana-mana. Yang kedua, ya. Yang kedua, persoalan tanah ini ada persoalan yang sangat rumit. Kalau kita ini sekarang terkait dengan hukum agraria, hukum banyak sekali hukum yang terkait dengan tanah ini yang mana pengukurannya itu kadang-kadang bisa meleset sedikit atau banyak gitu. Orang yang sudah yakin itu tanahnya saja, si fulan yakin tanahnya, tapi begitu eksekusi mau diambil, mau dibuat bangunan dan sebagainya, sering terjadi, ya, kelebihan 1 jengkal, 2 jengkal, ya. Terambil haknya 1 jengkal, 2 jengkal itu biasa. Jadi artinya kemungkinan terjadi kesalahan dalam mengambil itu tinggi banget gitu nih. Karena ini bentuk pengukurannya itu, ya. Jadi kami dulu punya pengalaman, ya. Saya pernah tinggal di Kota Medan dulu. Jadi salah satu masuknya sebenarnya tanah karo, ya. Kita membangun pesantren dan pesantren itu dibangun dari tanah yang kita dibeli oleh yayasan gitu, ya. 7 hektar, ya. 7 hektar itu isinya apa? Isinya itu lembah-lembah. Ya, itu ada hutan-hutannya, di dalamnya ada sungai, ada air terjun. Bayangin, ya. Itu tanah, di situ kita membangun pesantren. Ya. Nah, kemudian saya waktu itu bertanya gitu, ini luasnya gimana? Wah, ini 7 hektar. Ini cara mengukurnya gimana ini, saya bilang kan? Kan bentuknya nggak jelas gitu, ya. Naik turun ke sana kemari, ya. Ini ada caranya tersendiri. Ya, itu rumit sekali katanya, ya. Ya, itu ada caranya tersendiri, ya.
Tapi berarti kemungkinan salah, wah tinggi banget katanya. Karena yang kayak gini nih yang paling gampang orang lain untuk ngakal-ngakalin. Ya. Apalagi tanah-tanah seperti itu banyak yang seringkali dibeli untuk dibiarkan dalam waktu yang lama. Nah ini yang sering terjadi. Jadi apa yang disebutkan di dalam hadis-hadis ini salah satu di antara mukjizat Rasulullah SAW ya, tentang penjelasan tentang berbagai macam hal ya. Yang mana di setiap zaman itu terjadi banyak keunikan-keunikan tentang persoalan tanah ini. Ya. Jadi Islam telah memberikan satu gambaran betapa besarnya dosa mengambil meskipun hanya satu jengkal tanah. Kemudian hikmah lain yang dijelaskan oleh para ulama di antaranya adanya hadis-hadis ya, yang kalau kita bisa ini kan jelaskan. Menggunakan tanah saja ya. Man zara'a fi ardi qaumin bighairi haq. Orang yang menanam, dalam sebuah hadis dikatakan begitu, menanam atau bercocok tanam di tanah yang bukan milik dia, tapi milik orang lain. Falaisa lahu ya minaz zar'i syai'. Maka dia tidak akan mendapatkan hak sedikit pun dari hasil tanaman. Wa alaihi nafaqatuh, tapi semua biaya dia tanggung. Dia mengeluarkan misalnya sudah puluhan juta nih untuk nanamin. Itu ternyata bukan punya dia. Gitu. Ternyata ketahuan punya orang lain. Sudah dia nggak punya hak sedikit pun. Seluruh yang dia tanam akan diambil yang punya. Lalu modalnya bagaimana? Habis. Bahkan apabila tersisa ada bagian yang harus dimodalin lagi. Misalnya setelah ditanam kan itu harus dibersihin lagi. Ya. Harus dibersihkan lagi, dikembalikan seperti awal lagi. Ya. Maka itu tetap menjadi kewajiban dia. Bayangkan ya. Itu adalah soal tanah. Jadi sangat detail sekali. Nah, para ulama diantaranya juga menjelaskan begini. Masalah tanah berbeda dengan hal yang lain gitu. Orang ngambil mobil orang lain, kemudian diganti mobilnya, selesai. Ya. Orang mengambil uang orang lain, diganti uangnya, selesai. Tapi tanah, orang mengambil hak tanah orang lain di satu tempat, diganti, ya. Bahkan kadang-kadang diganti dengan tanah yang lebih luas daripada itu. Seringkali orang nolak. Karena persoalan tanah itu ketika orang itu sudah memiliki tanah tersebut dan dia merasa cocok dengan tanah tersebut, jangankan diganti di tempat yang lain, bergeser sedikit dari tempat itu saja mungkin dia udah nggak mau. Itu soal tanah. Itu sensitifnya persoalan tanah. Ya, jadi dulu ada kejadian di Jakarta. Ya, waktu saya kecil itu ada penggusuran besar-besaran. Itu komplek ya. Komando Pasukan Gerak Cepat. Jadi komplek itu milik tentara, ya, tetapi yang sudah pada pensiun. Pada waktu itu ada pengusaha yang sangat kaya raya yang akhirnya mengambil hak tanah tersebut, ya. Mengambil hak tanah tersebut padahal mereka itu sudah seumur hidup tinggal di sana. Artinya itu sudah milik mereka semuanya. Jadi yang datang pada waktu itu adalah aparat-aparat yang masih muda-muda, ya, yang kemudian memaksa mereka keluar. Akhirnya mereka paksa keluar dari sana. Lalu terjadilah dialog. Tanah mereka yang besarnya ya kecil lah, mungkin kalau ukuran rumah di sini paling besar ukuran 40-an ya. Kecil ya, rumahnya kecil. Itu diganti dengan tanah yang luasnya 10 kali lipat. Tanah yang luasnya 10 kali lipat plus di dalamnya sudah ada bangunan. Ya, diganti dengan tanah yang luasnya 10 kali lipat plus di dalamnya bangunan tapi di lokasi yang jauh di pinggiran kota sana. Hasilnya apa? Mereka menolak semuanya. Mereka semua nolak. Diganti dengan tanah yang jauh lebih luas, mereka nolak. Persoalannya apa? Karena tempatnya. Yang mereka tempati itu di tengah kota, sementara yang di sana di luar kota. Jadi itu persoalannya, ya. Jadi tanah itu bergeser sedikit saja orang sudah bermasalah, apalagi bergeser jauh. Diganti dengan berlipat-lipat meskipun secara harga 10 kali lipat tetap lebih mahal dari tempat itu. Orang tetap nggak mau. Nah, dan tahu kenyataan yang terjadi sekarang, ya. Tempat-tempat itu sekarang jauh lebih mahal dari tempat yang mereka tinggalkan sekarang ini. Ya. Jadi yang senang keturunannya. Ya, tempat-tempat itu sekarang lokasi di mana mereka sekarang tinggal itu secara harga itu jauh lebih tinggi dari di tempat tersebut. Plus dengan luasnya yang jauh lebih luas. Artinya kalau seandainya mereka tahu yang terjadi, pasti mereka pada waktu itu akan rela. Tapi persoalannya adalah beda ya. Jadi harga tanah itu bisa naik turun sesuai dengan kondisi situasi berubah-ubah. Dari yang berharga sama sekali sampai tidak ada harganya.
Ya dulu tanah-tanah di Aceh itu harganya mahal sekali. Begitu kejadian dulu tsunami itu dijual nggak ada yang pada mau beli. Hanya gara-gara satu kejadian tsunami. Ini salah satu contoh. Jadi ya masalah tanah ini sensitif ya. Beda dengan apa? Dengan harta benda lain ya. Orang yang hilang kadang-kadang diganti dengan yang sama, banyak yang mau. Tapi kalau tanah tidak demikian. Jadi ini salah satu hikmah kenapa di dalam hadis banyak disebutkan tentang tanah. Jadi ini hak milik manusia di mana orang tidak sembarangan saja mau diganti ya dengan yang senilai dengan itu menurut pandangan orang lain. Makanya gambarannya itu meskipun diambil satu jengkal saja itu ancamannya luar biasa. Nah, kemudian untuk menilai hadis ini ya kita bisa lihat ya bagaimana Islam itu memaksakan kita untuk mengganti padanan dengan padanan. Di sini kan dikatakan kalau orang itu mengambil satu jengkal tanah nanti hukumannya di akhirat itu berkaitan dengan tanah juga. Tubuhnya itu akan dilipat, dimasukkan ke dalam tanah. Itu hukuman nanti di akhirat nanti. Jadi ketika Nabi SAW bersengketa dengan istri-istri beliau, sebenarnya bukan beliau yang bersengketa, tapi bersengketa oleh istri-istrinya ya. Salah seorang istri beliau dalam hadis yang hadisnya paling banyak sekali itu diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam Isyratun Nisa. Itu hadisnya paling banyak. Bermacam-macam ya. Salah seorang istri Nabi mau ngasih makanan nih ya, kepada Nabi, tapi melalui khodim, nggak langsung tapi dimintain seorang pelayan untuk membawakan. Nah, di tengah perjalanan datang istri beliau atau ummahatul mukminin yang lain, ya, dipecahkan, ya, makanan tersebut. Dalam sebagian riwayat, ini kan macam-macam riwayatnya. Sebagian riwayat itu makanannya habis semua, sama tempat-tempatnya, dia tumpah. Tapi ada sebagian riwayat yang mengatakan tempatnya saja. Ya. Diganti tempatnya, kemudian makanannya dipindahkan ke tempat yang baru, ya, lalu diberikan kepada Nabi. Jadi ada beberapa riwayat memang disebutkan. Kemudian akhirnya diterima oleh Nabi, dimakan. Jadi mereka menganggap bahwa Nabi nggak tahu atau menganggap itu masalah biasa saja, sudah. Tapi kemudian Nabi mengatakan, ya ta'amun bi ta'amin, ina'un bi ina'in. Ya, dalam riwayat yang lain ta'amun bi ta'amin, ya, sahnun bi sahnin, ya. Ta'amun bi ta'amin, sahfatun bi sahfat. Jadi ada banyak riwayat. Kata beliau, makanannya harus diganti dengan makanan. Ya, piring atau tempat wadahnya itu harus diganti dengan wadah yang sama. Jadi dalam beberapa riwayat digambarkan karena makanan itu sudah tumpah, maka si fulanah ini harus masakan yang baru. Sementara tempat makanan tersebut harus diganti milik istri Nabi yang dipecahkan tadi. Jadi para ulama menjelaskan begini. Jadi apa yang difatwakan oleh Nabi SAW untuk menyelesaikan persoalan tadi, itu adalah hal yang bisa meredam persoalan pada saat itu. Ya. Jadi si fulanah, ya, istri beliau yang tempat makanannya dipecahin, jadi ridho, ya, karena tempat makanannya diganti dengan yang baru. Sementara si fulanah ini, ya, dia disuruh masak. Sepertinya hukuman kan gitu ya. Tapi di sisi yang lain dia senang karena pada dasarnya awalnya dia juga mau dia yang masak, ya. Tapi diduluin sama istri yang lain, ya. Jadi masing-masing senang. Tapi hikmah lain yang diambil oleh para ulama gitu. Nabi mengajarkan ya bahwa segala yang kita ambil itu harus diganti dengan yang sama, kira-kira seperti itu. Bila itu tidak diselesaikan di dunia, akan diselesaikan di akhir dan caranya akan mengerikan sekali. Bayangin aja ya. Kalau di sini tanah dengan tanah kan begitu ya. Nah, tanah yang kita ambil akan kita bayar dengan tanah, tapi tanah itu akan menyiksa kita. Kita akan disiksa dengan tanah. Dikatakan di sini dari 7 lapis bumi. Itu diambil tanahnya untuk menyiksa kita. Luar biasa sekali gitu ya. Maka semua yang kita ambil pun akan begitu. Gitu. Kita nggak tahu bagaimana bentuk penyiksaannya, kita nggak tahu. Hanya Allah yang Maha tahu gitu. Tapi yang jelas akan disiksakan dengan apa yang kita ambil, berdasarkan apa yang disebutkan di sini. Ya. Kalau kita ambil traktor ya kita akan disiksa dengan traktor gitu ya. Nah, yang kita ambil itu rumah, kita akan disiksa dengan rumah gitu. Bagaimana bentuknya, cara Allah Subhanahu wa taala hanya Allah yang Maha tahu, ya. Jadi ini isyarat, jadi isyarat yang dijelaskan oleh para ulama bahwasanya masalun bimasal. Setiap apa yang kita ambil dari saudara kita, ya, dan kemudian tidak diselesaikan, kita akan disiksa dengan sesuatu tersebut dengan cara yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara beberapa makna yang bisa kita ambil dari penjelasan hadis ini. Kemudian Nabi SAW menjelaskan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, "Narukum hadhihi
yuqidu banu Adam juz'un wahidun min sab'ina juz'a min nari jahannam. Ya, api yang kalian gunakan atau yang digunakan oleh manusia pada umumnya di dunia ini hanyalah satu bagian dari 70 bagian neraka jahanam. Artinya dari segi panasnya, dari segi kedahsyatannya, hanya 1/70 bagian saja dari dahsyatnya api neraka. Qalu wallahi in kanat lakafiyah, ya Rasulullah, panas api yang di dunia ini aja udah cukup panasnya buat kami. Jadi kami nggak akan tahan kalau dibakar dengan api ini. Ini gambaran ya. Tadi kan dikatakan orang akan disiksa sesuai dengan sesuatu yang dia ambil gitu ya. Tadi dikatakan tadi. Tapi gambarannya di sini jangan bayangkan penyiksaan itu seperti yang kita bayangkan gitu. Itu nggak ada apa-apanya semua. Misalnya kita ngambil traktor ya, lalu kita akan disiksa dengan traktor ya, dihantam dengan traktor tersebut. Kan luar biasa menurut kita. Tapi itu baru menurut kita. Ya, karena dikatakan api di dunia saja gitu loh. Itu kan gak ada apa-apa dengan api di akhirat. Tapi kita mengatakan kalau disiksa dengan api yang di dunia saja kita udah gak tahan gitu loh. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Ya, setiap kali kulit kita itu hancur lebur ya, setiap kali kulit kita itu terbakar habis, Allah akan mengganti kulit kita itu dengan kulit yang lain agar kita merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bayangkan itu dengan api di dunia saja seperti dikatakan sahabat ini. Wallahi in kanat lakafiyah, ini sudah sangat cukup buat kami, sangat panas buat kami. Qala fa innaha qad fuddilat 'alaiha bi 9 wa 60 juz'a quluhunna mithlu harriha. Padahal ini hanyalah sisa-sisa api ya dari 69 bagian yang lain yang semuanya panasnya sama dengan itu. Jadi ikhwah sekalian fiddin, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi apa yang digambarkan dari siksa di neraka itu sebagaimana ya kiasan dengan sebagaimana kenikmatan di akhirat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ya. Laisa fil jannati mimma fid dunya illa al-asma. Segala yang ada di akhirat nanti, di sorga nanti, itu enggak ada di dunia sedikit pun kecuali namanya saja. Jadi yang ada di akhirat nanti, di sorga nanti, ya, itu enggak ada di dunia kecuali namanya saja. Di sana ada apel, di sini apel. Di sana ada pisang, maka di dalam Al-Quran disebutkan wa talhum mandud. Talah itu adalah pohon pisang, wa talhum mandud. Di sana ada a'nab, ya, surga dari anab, dari anggur disebutkan di dalam Al-Quran. Ma baqiyat illa asma, semua itu hanyalah nama ya. Namanya sama dengan di dunia tapi hakikatnya berbeda. Digambarkan oleh Ibnu Qayyim dalam Hadil Arwah ila Biladil Afrah ya. Bagaimana makanan surga itu ketika digigit pertama kali akan menimbulkan kenikmatan ya. Dimakan lagi tambah enak, dimakan lagi tambah enak, dimakan lagi tambah enak. Begitu enggak pernah berakhir. Ya, beda dengan makanan di dunia kan. Seenak-enaknya makanan, suapan pertama luar biasa enaknya ya. Beberapa suap mulai berkurang ya. Tambah lagi makan tambah berkurang ya. Tambah kenyang, lihat saja udah mau muntah. Kira-kira seperti itu makanan di dunia, tapi di akhirat tidak demikian. Maka begitu juga dengan neraka gitu loh. Jangan bayangkan nanah neraka seperti nanah dunia gitu loh. Lahar ya, lahar neraka itu hamim. Itu kan salah satu minuman ahli neraka ya, hamim. Yusqauna min hamim, mereka akan diberikan minuman dari hamim, dari lahar ya, lahar gunung berapi. Jangan bayangkan seperti lahar di dunia. Padahal kita membayangkan seperti di dunia saja kita udah nggak tahan. Seperti digambarkan para sahabat. Innaha lakafiyah. Api dunia saja rasanya kami nggak akan tahan. Wa fil musnad, dalam musnad Imam Ahmad ya dari Mu'adz bin Jabal, ini peringatan terhadap dosa lain ikhwas fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Ini untuk mengingatkan kita bahwa dosa di akhirat itu nggak akan mungkin bisa kita tanggung ya. Maka dikatakan di sini bahwasan Rasulullah bersabda, la tusyrik billahi syai'an wa in qutilta aw hurrikta. Janganlah kamu menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Meskipun kamu harus dibunuh, ya, meskipun tubuhmu harus dibakar. Ya. Ini peringatan Nabi. Jangan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu meskipun kamu harus dibunuh, meskipun tubuhmu harus dibakar, ya. Jadi apa yang terjadi di dunia ini untuk membela tauhid, ya, membela agama tauhid ya, itu gak ada apa-apanya ya.
dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang mengkhianati tauhid itu sendiri. Jadi jangan coba-coba mengkhianati tauhid, mengkhianati agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi berkorbanlah untuk agama Allah dengan segala sesuatu, karena pengorbanan tersebut akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kontan. Wala ta'uqanna walidaik, janganlah kalian durhaka kepada orang tua. Wa in amaraka an takhruja an ahlika wa malik, meskipun kedua orang tua kita memaksa kita untuk meninggalkan harta dan keluarga kita. La ta'uq, jangan sekali-kali kalian durhaka kepada orang tua. Karena durhaka kepada orang tua adalah dosa terbesar kedua setelah kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in amarak, meskipun mereka berdua menyuruh kalian antakhruja an ahlik wa malik, menyuruh kita untuk meninggalkan keluarga dan harta kita. Wala tatrukanna salatan maktubatan muta'ammida, jangan kalian tinggalkan salat wajib meskipun sekali dengan sengaja. Wa man taraka salatan maktubatan muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah, orang yang meninggalkan salat sekali saja maka dia telah lepas dari tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu, dalam hadis yang lain dikatakan kalau Allah berkenan Allah akan mengampuni, tapi kalau Allah enggak berkenan Allah akan mengazab. Wala tashrabanna khamran, jangan sekali-kali minum minuman keras. Fa innahu ra'su kullu fahisyah, karena itu adalah pangkal dari seluruh perbuatan dosa. Wa iyyaka wal ma'siyah, hendaknya kalian menjauhi maksiat. Fa innal ma'siyata tuhillu sakhatallah, karena maksiat itu akan mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatan fillah yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini punya banyak sekali sanad dan jalan, ya. Sebagian di antara jalannya adalah lemah. Tapi Syekh Al-Albani mengumpulkan ini, ya. Pada satu kesempatan beliau mengatakan lam tatim dirasatuh, belum sempurna penelitian terhadap hadis ini. Tapi dalam kesempatan yang lain, dalam Sahih Targhib wa Tarhib, beliau mengatakan sudah menegaskan bahwa hukumnya adalah hasan. Tapi kemudian dalam akhir penelitian beliau, Syekh Al-Albani mengatakan wa jumlatul qaul, kesimpulan terakhir dari penelitianku, kata beliau, annal hadis bi jami'i turuqihi wa syawahadihi sahihun bila raib. Hadis ini sahih, tidak diragukan lagi karena begitu banyak jalur dan begitu banyak penguat-penguat hadis ini. Jadi hadis yang kita sampaikan ini sahih. Karena ini pernah ditanyakan, ya, kepada beberapa kesempatan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz dan ulama yang lain, mengingat di dalam hadis ini itu ada peringatan yang bagus sekali bagi kita terhadap perbuatan-perbuatan dosa. Termasuk diantaranya di sini tentang birrul walidain, ya, tentang salat, ya. Jadi kalau hadis ini memang sahih, sungguh luar biasa maknanya. Dan ternyata berdasarkan penelitian para ahlul hadis di antaranya Syekh Al-Albani, terbukti bahwa hadis ini adalah sahih. Wal ahadits fi hadzal bab ad'afun ad'af ma dzakarna. Kalau kita mau menyebutkan hadis-hadis yang senada dengan ini, yang menceritakan tentang bagaimana Allah akan menghukum para pelaku dosa, ya, itu banyak, berlipat-lipat ganda. Fala yanbaghi liman nasaha nafsahu ay yata'ama anha. Maka orang yang mau mengingatkan dirinya terhadap maksiat, jangan menutup mata. Yata'ama itu menutup mata, seolah-olah buta dari a'ma. Ay yata'ama anha. Jangan sekali-kali menutup mata. Wa yursila nafsahu fil ma'asi, sehingga akhirnya menjerumuskan orang pada perbuatan-perbuatan maksiat. Wa yata'allaq bihablir raja wa husnidzan, yang dijadikan sandaran hanya apa? Hanya harapan kepada Allah, katanya husnudzan kepada Allah. Itu jangan sekali-kali, ikhwas fillah, karena ancaman dalam banyak hadis itu terlalu jelas, ya. Untuk kita coba bantah itu dengan sandaran kita yang sangat lemah tadi, ya. Bersandar hanya dengan harapan, dengan husnuzan kepada Allah. Qala Abul Wafa Ibnu Aqil. Ibnu Aqil mengatakan, ihzarhu wa la taghtar bihi. Coba waspada dan jangan sekali-kali tertipu. Fa innahu qata'al yada fi salasati darahim. Allah bahkan menghukum orang karena apa? Karena dia mencuri, ya, sebanyak 3 dirham. Itu menghukum dengan potong tangan di dunia ini. Wajalada al-hadda fi misli ra'sil ibrah, ya, minal hamar, ya.
akan Allah memberikan hukuman jilid ya. Hukuman jilid itu akan dicemeti bagi orang yang melakukan perbuatan zina. Meskipun di sini gambarannya meskipun hanya memasukkan benda kecil saja gitu ya. Memasukkan benda kecil saja, hal yang kelihatan sangat sepele saja. Tapi hukuman paling rendah adalah jilid ya. Bahkan bisa rajam. Waqad dakhalat imra'atun an-nar fi hirah. Ya, pernahkah kita dengar hadis ya yang intinya adalah seorang wanita masuk ke dalam neraka hanya karena menghuruk seekor kucing. Habasatha ya. Yang dikurung sampai meninggal dunia, ya, tidak dibiarkan mencari makanan di luar dan tidak dikasih makan. Kalau dia biarkan di luar nggak dikasih makan, kucing bisa nyari makan sendiri. Tapi kalau dikurung tidak bisa nyari makan, tidak dikasih makan. Akhirnya dia masuk neraka gara-gara perbuatan tadi. Washtaghalatish shamlatu naran, washta'alatis shamlatu naran ala man ghallaha faqad qutila syahida. Coba perhatikan hadis yang telah kita bacakan sebelumnya ya. Ada seseorang yang hanya mencuri syamlah. Ya. Syamlah itu seperti selendang tapi kecil. Gitu. Selendang tapi kecil. Semacam shawl ya. Yang sekarang shawl itu seperti shawl itu. Hanya itu saja yang diambil dari harta yang akan dibagikan dari harta rampasan perang. Padahal orang ini sudah mati syahid ya. Orang ini mati syahid dan yang dia ambil sebenarnya mungkin hak dia juga kalau sudah dibagikan. Tapi dia mengambilnya sebelum dibagikan. Gara-gara itu, ya samlahnya itu akan menjadi neraka, akan membakar dia. Bayangkan ya, orang yang mati syahid. Waqala Imam Ahmad menegaskan, haddatsana Muawiyah. Muawiyah menuturkan sebuah riwayat. Haddatsana Al-A'mas menuturkan sebuah riwayat dari Salman bin Maisarah, dari Tariq bin Shihab. Dan ini hadis marfu dari Nabi SAW. Ya. Hadis marfu, jadi artinya sabda Nabi SAW. Ada beberapa riwayat dari hadis ini. Dakhala rajulun al-jannah fi zubab. Orang itu kadang-kadang masuk ke dalam surga hanya karena seekor lalat. Wa dakhala an-nar fi zubab. Masuk neraka juga karena seekor lalat. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, kira-kira gimana konteksnya itu? Kok sampai orang masuk neraka atau surga gara-gara seekor lalat? Qala marra rajulan. Konon dulu ada dua orang laki-laki. Marra ala qaumin ya, mereka berdua berjalan melintasi sekelompok orang. Lahum sanamun ya, sekelompok orang itu memiliki sebuah berhala. La yajuzu ahadun ya hatta yuqarriba lahu syai'an. Kalau mau lewat di situ boleh lewat tapi harus menyembelih seekor kurban untuk berhala tadi. Ya, semacam sesajen kalau zaman sekarang ya, sesajen yang dipersembahkan untuk berhala tersebut. Faqalu li ahadihima qarib. Kan orang ini ada dua ya. Secara bergiliran yang satu disuruh untuk berkurban. Qala laisa indi syai'. Aku enggak punya apa-apa. Enggak bawa binatang aku. Laisa indi syai'. Qalu qarib walau dzubaban. Sembelilah meskipun hanya seekor lalat. Hanya seekor lalat enggak apa-apa dicari. Ditangkap satu ekor lalat, disembelih. Istilah orang ini syarat saja ya. Ya, kalau untuk sesajen itu kan sebenarnya intinya syarat kan. Jadi bukan soal apa yang disembelihnya tapi itu syarat. Meskipun hanya seekor lalat, iya seekor lalat disembelih sama dia. Qarraba dzubaban. Qarrib walau dzubaban faqarraba dzubaban. Fakhallu sabilahu, akhirnya sudah, kamu sudah selesai, silakan kamu pergi. Pada khalanar, lalu gara-gara apa yang dia lakukan itu dia masuk neraka. Masuk neraka gara-gara apa? Gara-gara menyembelih seekor lalat yang dipersembahkan untuk sebuah berhala. Masuk neraka. Wa qalu lil akhar, kepada orang yang satu dikatakan, ya kamu juga sekarang, sembelih. Faqala ma kuntu liqarrib li ahadin syai'an min dunillah. Aku enggak mau mengorbankan apapun untuk selain Allah. Aku enggak mau memberikan sesajen, aku enggak mau menyembelih apapun untuk selain Allah. Fadarabu unuqahu, lalu dipukullah tangkuknya pada khalal jannah, dan karena itu dia meninggal dunia dan masuk ke dalam surga. Ya, jadi coba perhatikan di sini ya, ini yang sering dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab tauhid ya sebenarnya. Yang menunjukkan bahwa kemusyrikan itu bukan hal yang main-main. Jadi, kemusyrikan itu bukan dinilai dari seberapa besar tindakan yang kita lakukan. Seseorang misalnya membeli keris harganya ratusan juta ya. Batu yang katanya keramat ya.
Ya, pernah itu yang ada orang ya datang ketemu saya bilang ini batu ini sudah tawar orang dengan 3 mobil mewah, nggak saya kasih. Ya, bukan semata-mata uangnya saja kan. Berapa kali dibeli orang ya. Saya suruh bawa dulu, uangnya ditransfer, ya, di tengah jalan orangnya kecelakaan, nggak kuat bawa batu ini katanya. Terus saking dahsyatnya katanya batu itu, nggak setiap orang bisa milikin. Jadi harga sekian ratus juta kali sekian ratus juta saja itu nggak sepadan dengan batu tersebut. Bukan soal itu saja. Jadi bukan soal harganya yang hebat seperti yang dipertontonkan di dunia kemusyrikan di zaman sekarang ini ya. Bahkan yang nggak ada nilainya sekalipun, kalau itu tujuannya adalah untuk kemusyrikan, tanggung jawabnya di hadapan Allah sama. Ya. Seorang muslim karena kemusyrikan itu akan keluar dari Islam. Seorang muslim karena kemusyrikan itu akan gugur seluruh amal perbuatannya. Jadi itu makanya diperingatkan oleh Nabi dalam banyak hadis. Ya, termasuk sahabat yang ketika mau berperang melihat ada orang-orang musyrik ya menggantungkan senjatanya di pohon. Ya, mereka biasa melakukan itu untuk nyari keramat. Ya. Akhirnya mereka minta sama Nabi, tapi versi kita, versi orang Islam itu. Nah, ya Rasulullah, ij'al lana dzata manat kama lahum dzata manat. Ya Nabi, buatkan kami dong tempat gantungan pedang seperti mereka ini ya. Artinya kita ingin mengambil kekeramatan dari tempat tersebut seperti mereka yang mereka lakukan. Tapi ini versi Islam loh ya. Kalau mereka itu ilmu hitam, kita ilmu putih. Gambarannya seperti itu. Sana ilmu hitam, kita ilmu putih. Tapi Nabi kemudian murka kepada mereka. Ya. Jadi jangan kalian minta seperti yang diminta oleh kaum Nabi Musa dulu kepada Nabi Musa. Ya. Mereka menyembelih ketika ditinggalkan Nabi Musa, mereka menyembelih. Mereka menuhankan seekor anak sapi. Ya. Jadi jangan kalian melakukan itu. Ya. Dijelaskan oleh para ulama konteks mereka sedang mau berjihad pada waktu itu, dan para sahabat juga nggak minta nggak melakukan persis seperti yang dilakukan orang kafir, tapi mereka minta versi Islam ya. Jadi pohon keramat versi Islam ya gitu lah, kira-kira seperti itu ya, pohon keramat versi Islam. Tapi Nabi tidak mengizinkan. Ya, Nabi tidak, sekali kemusyrikan ya tetap kemusyrikan ya. Yang namanya kemusyrikan nggak bisa disebut dengan putih dengan hitam. Ya. Mereka mengatakan ya, bahwa ilmu sihir itu bergantung dengan yang niatkan. Kalau baik dia jadi ilmu putih, kalau jelek dia jadi ilmu hitam. Itu sering dipahami oleh orang demikian. Tidak ada pengecualian. Ini adalah soal hukum Allah. Meskipun yang kita lakukan hanya seperti menyembelih seekor lalat, pertanggungjawabannya sama. Kemusyrikan tetap kemusyrikan. Makanya dakwah para ulama di bagian awal yang paling penting dipelihara adalah dakwah tauhid di atas segala-galanya. Warubbama sebelumnya. وهذه الكلمة الواحدة يتكلم بها العبد يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. Kemudian penulis mengingatkan kita gitu bahwa kemurkaan Allah itu bisa terjadi oleh hal-hal yang kecil, keridhaan Allah juga bisa terjadi oleh hal-hal yang kecil. Seperti satu kata, ya, kata-kata kufur, kata-kata maksiat yang kita ucapkan satu kalimat saja. Nah, bahkan kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu kalimatun bukan kalimat tapi kata, satu kata saja. Satu kata saja kita ucapkan yang itu adalah sesuatu yang membuat Allah murka, kita akan dimasukkan ke neraka yang jauhnya antara timur dengan barat. Jadi hati-hati ya. Warubbama ittakala ba'dul muqtarin. Nah, ini sebagai contoh kata beliau. Sebagian orang-orang yang tertipu iqtaral muqtarin ala ma yara min ni'amillahi alaihi fid dunya. Sebagian di antara orang-orang yang tertipu itu mereka menjadikan ukuran kebaikan Allah itu dengan kenikmatan yang Allah berikan di dunia kepada mereka. Wa innahu la yughayyiru ma bihi wa yadhunnu dzalika annahu min mahabbatillah. Bahwa semua itu adalah sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala dan dia menyangka itu adalah merupakan tanda Allah senang sama dia, Allah suka. Artinya Allah mudahkan saya nyari rizki ya. Allah mudahkan saya dalam urusan-urusan dunia. Semua digampang-gampangkan Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah cinta sama kita. Ini hati-hati ya, ini ghurur. Kan banyak ahli maksiat yang mencari uang dengan cara-cara yang salah. Lalu kemudian dia berkata Allah telah memberikan kepada saya kemuliaan selama ini. Ya, dulu saya orang miskin, gak punya apa-apa. Sekarang saya sukses, ya, dikenal banyak orang dan lain sebagainya. Padahal pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan-pekerjaan yang berlumur dengan dosa. Tapi orang mengatakan ini adalah karunia Allah kepada dia. Nah, maka akhirnya dia mencampurkan yang hak dengan yang batil. Ya.
Ini yang paling bahaya banget gitu. Jadi uang-uang yang haram nanti sebagian disedekahkan. Dikenal dia sebagai ahli sedekah. Ya. Banyak orang yang seperti itu ya. Jadi ini sangat berbahaya sekali. Ini sangat berbahaya sekali karena dengan itu dia merasa sudah aman ya. Bahwa apa yang dia lakukan selama ini tentunya pasti diridhoi oleh Allah karena semuanya dia dimudahkan oleh Allah. Wa annahu yu'tihi fil akhirah afdal, pasti di akhirat dia akan dapat lebih banyak lagi dari itu. Wa hadha huwal ghurur. Inilah hakikat daripada gurur. Nanti akan dijelaskan bentuk gurur apa yang seperti ini. Haddatsana Yahya bin Ghailan. Imam Ahmad mengatakan Yahya bin Ghailan menuturkan sebuah riwayat. Haddatsana Rishdin bin Sa'd. Rishdin bin Sa'd menyebutkan satu riwayat dari Harmalah bin Imran, dari Uqbah bin Muslim, dari Uqbah bin Amir, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda. Ini hadis yang menceritakan tentang hakikat yang kita sebutkan tadi. Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asih. Kalau kamu melihat Allah memberikan karunia kepada seseorang, karunia dunia yang banyak sekali, padahal orang itu gemar berbuat maksiat, ma yuhib, dia mendapatkan apa yang dia senang, fa innama huwa istidraj, maka itu yang disebut dengan istidraj. Ya. Istidraj itu yaitu sesuatu yang seperti karunia Allah padahal bukan karunia Allah. Seperti karomah tapi dia bukan karomah. Maka istidrat itu digambarkan oleh para ulama banyak macamnya. Istidrat bagi orang-orang yang sering melakukan perbuatan maksiat itu biasanya berupa rizki, kekayaan. Itu orang yang berbuat maksiat. Rizkinya dimudahkan. Ya. Kalau orang lain dagang susah dia gampang. Ya. Kalau orang lain mendapatkan rizki yang dia inginkan itu bersusah payah nggak dapat dia demikian mudahnya. Tapi kalau dia itu adalah ahli ibadah yang sesat dalam ibadahnya, banyak melakukan perbuatan-perbuatan ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Islam, dari Nabi SAW, maka orang ini akan diuji dengan istidrat yang lebih dahsyat lagi yang disebut dengan al-karamatul kadzibah. Ya. Seperti karomah tapi bukan karomah. Karomah abal-abal. Ya. Nah, kalau orang sekarang kaleng ya. Ya. Ya, udah kalengan itu ya. Jadi bukan betulan. Jadi seperti karomah tapi bukan karomah. Seolah-olah dia bisa melakukan hal-hal yang ajaib. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i itu termasuk yang paling keras ya, terhadap hal ini ya. Makanya idza ra'aita ya man yamshi 'alal ma' wa yatiru fil hawa ya. Fala ta'jabu bih. Kalau kamu melihat ada orang yang bisa berjalan di atas air sekalipun, terbang di udara sekalipun, ini ucapan Imam Syafi'i. Jangan kamu terkejut sedikit pun, jangan kamu takjub sedikit pun sebelum kamu betul-betul periksa amalan orang tersebut berdasarkan kitab Allah dan sunnah Nabi SAW. Jadi Imam Syafi'i paling keras sebenarnya. Ya, di antara imam 4 ini sebenarnya yang paling keras dalam persoalan-persoalan bid'ah itu adalah Imam Syafi'i. Yang paling tegas dalam persoalan bid'ah itu Imam Syafi'i. Yang banyak nukilan-nukilan dari beliau terhadap kecaman terhadap orang-orang yang melakukan kebid'ahan itu adalah Imam Syafi'i. Salah satu di antaranya ini. Ahlul bid'ah yang kemudian mendapatkan karomah palsu ini. Jadi kita jangan heran gitu loh. Makanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, Imam Hajar Al-Asqalani juga salah seorang ulama Syafi'iyah. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan untuk membedakan antara karomah dengan sihir, salah satu di antaranya yang paling jelas kata beliau, bahwasanya karomah itu sesuatu yang tidak dapat dipelajari. Ya. Jadi kalau ada orang misalnya mengamalkan ini sekian sehari, dibaca dan lain sebagainya, kemudian dia akan dapat karomah, ini sihir. Karena yang namanya karomah tidak dapat dipelajari. Lalu bagaimana dia bisa mendapatkan itu? Karena apa yang diamalkan gak ada tuntunannya. Karena gak ada tuntunannya adalah kebid'ahan. Karena kebid'ahan maka setan yang masuk di dalamnya. Setan yang memberikan kekuatan kepadanya bukan Allah. Ini yang kita harus hati-hati. Ya. Tidak bisa dipelajari. Yang namanya karomah tidak bisa dipelajari. Karomah diberikan Allah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Kemudian yang kedua kata beliau, orang yang memiliki karomah itu berbeda dengan mukjizat. Ya. Para ulama dan wali-wali Allah yang mendapatkan karomah ini justru malu, takut kalau seandainya itu bukan karomah. Mereka memohon ampun, beristighfar kepada Allah dan berusaha untuk tidak menunjukkannya di hadapan manusia sebisa mungkin. Beda dengan mukjizat. Ya. Mukjizat itu ketika datang harus ditunjukkan di hadapan umat. Namanya saja mukjizat untuk melemahkan. Nah, jadi mukjizat itu untuk melemahkan klaim salah orang-orang kafir.
untuk menguatkan klaim benar para nabi gitu. Itu perbedaan antara karamah dengan mukjizat. Maka gak ada yang namanya karamah justru dipertontonkan. Ini saya bisa gini, bisa misalnya ngubah kertas jadi uang misalnya, daun jadi uang dan lain sebagainya, dipertontonkan. Gak mungkin, tidak akan mungkin gitu. Karena karamah itu ketika diberikan kepada seseorang karena ibadahnya, itu para wali-wali Allah justru khawatir. Itu dijelaskan secara panjang lebar oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita kembali kepada persoalan. Ini karena kita bicara tentang istidraj ya. Jadi istidraj itu luar biasa ya. Kemudian Nabi membaca firman Allah, "Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun." Ketika mereka itu lupa ya, nasu ma dzukkiru bihi dengan peringatan yang telah disampaikan kepada mereka, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Justru kami berikan mereka karunia kenikmatan. Yang ahli ibadah salah itu diberikan karamah-karamah palsu ya melalui tangan-tangan setan ya. Kemudian yang yang ahli dunia itu diberikan dunia. Yang ahli-ahli dosa, ahli maksiat itu diberikan dunia. Hatta idza farihu bima utu, ketika mereka bergembira dengan apa yang mereka dapatkan, akhadnahum baghtatan, kami ambil mereka tiba-tiba dan mereka di dalam keadaan kebingungan. Ikhwas fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sebagian para ulama dahulu mengatakan, "Idza ra'aitallaha yutabi'u 'alaika ni'matan wa anta muqimun 'ala ma'siyatin aw 'ala ma'asih fahdharu." Ya. Kalau kamu menyadari nih, kamu banyak maksiat, tapi kok kenikmatan Allah enggak lepas-lepas dari dirimu, makin lama makin banyak saja. Hati-hati. Kita khawatir apa yang kamu dapatkan itu betul-betul merupakan istidraj yang membuat kamu itu lupa diri, lupa taubat, ya, lupa mendekatkan diri kepada Allah, ya. Semakin enggak sadar akan dosa-dosa. Ini bahaya sekali. Fa inna ma huwa istidrajun yastadrijuka bihi. Karena itu adalah istidraj. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walaula ayyakuna an-nasu ummatan wahidatan." Kalau seandainya manusia ini bersatu semua, bersatu di sini dalam kekafiran maksudnya, bukan dalam keimanan. Itu dijelaskan dalam tafsir. La ja'alna liman yakfuru birrahman, kami juga akan tetap memberikan kepada mereka yang kafir itu ya, libuyutihim suqufan min fiddatin, dalam satu riwayat bacaan sakfan min fiddatin. Kami akan buatkan ya atap-atap rumah mereka yang terbuat dari perak. Wa ma'arija 'alaiha yazharun ya. Kemudian akan kami berikan mereka itu tangga-tangga yang tinggi di rumahnya. Artinya kami buatkan rumah yang tinggi, ada tangga-tangganya. 'Alaiha yazharun, ya 'alaiha yas'adun, yang bisa mereka naiki. Wali buyutihim abwaban wa sururan 'alaiha yattaqiun. Kemudian kami buatkan buat mereka pintu-pintu, tempat-tempat tidur ya, 'alaiha yattaqiun, yang sama seperti sebelumnya dibuat dari perak-perak ya. Bisa mereka gunakan untuk bersandar, untuk nyantai-nyantai. Wa zukhrafa, bahkan kadang-kadang kami berikan yang terbuat dari emas. Wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayati dunya, padahal semua itu adalah kenikmatan dunia saja. Wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin, sementara kenikmatan akhirat hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ini sebenarnya makna lain dari ayat ini yang semakna dengan ayat yang disebutkan sebelumnya ya. Juga yang semakna dengan hadis yang disebutkan tadi. Jadi begitu orang-orang itu kafir gitu loh. Dengan kekafiran mereka bukan berarti mereka akan diazab di dunia, enggak. Bahkan banyak di antara mereka yang diberikan kekayaan berlimpah-limpah. Maka jangan heran ya, orang yang kufur di dunia ini sekarang ya punya kekayaan yang luar biasa. Ya. Punya kekayaan yang luar biasa sekali diberikan kepada mereka. Mereka menikmatin segalanya itu dengan terserah hati mereka. Yang bahasa orang sekarang, orang kaya itu bebas ya. Mau ngapain aja mereka terserah ya. Mau mereka tidur di atas uang ya, mau mereka nginap di hotel 1 malam harganya 1 miliar rupiah, itu sudah ya, itu kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Lalu kalau sebagian di antara kita mengatakan, mungkin ada juga sebagian orang-orang yang mukmin yang mendapatkan kekayaan yang meskipun nggak sampai kayak gitu-gitu amat gitu. Mendekati itulah diberikan kenikmatan dunia ya, semua itu pun sama gitu. Kalau memang itu karena ketakwaan mereka ya, mudah-mudahan itu adalah merupakan tanggung jawab mereka di dunia ini untuk berbagi dengan sesama. Mudah-mudahan Allah menitipkan sebagian di antara kekayaan Allah
di dunia kepada mereka untuk disedekahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Tapi itu bisa diperhatikan dalam apa yang kita miliki ya. Jadi kalau orang-orang yang kaya dari kalangan orang-orang yang beriman, dia tidak akan mendahulukan hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Dia membeli hal-hal yang tidak bermanfaat hanya untuk dipajang-pajang dan lain sebagainya. Sementara di kiri dan kanannya banyak orang-orang yang membutuhkan ya. Tetangga-tetangganya yang jelas makan nggak makan saja kita nggak tahu. Tapi di rumah kita menumpuk barang-barang yang harganya mahal sekali yang kadang-kadang hanya untuk dipajang saja. Ini sebuahnya tentunya menjadi catatan gitu. Kalau emang betul-betul harta kita adalah titipan untuk kita berikan kepada orang-orang yang berhak, pantaskah kita bermandi dengan kemewahan-kemewahan tadi ya untuk diri kita, sementara yang kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan itu nggak seberapa. Bukankah ini halal? Iya halal. Tapi wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Al-Quran sudah menegaskan bahwa dalam harta kita itu ada hak-hak yang bukan milik kita. Itu milik orang-orang yang sangat membutuhkan. Ya, memang ini milik kita pada asalnya. Tapi begitu ada orang membutuhkan, tetangga sebelah kita saja, ya, tidur dalam keadaan lapar, itu tanggung jawab iman kita sudah rusak ya. Kalau kita membiarkan itu terjadi. Itu baru satu tetangga, dua tetangga, tiga tetangga, empat tetangga. Bagaimana kok seluruh orang yang tinggal di kiri kanan kita orang-orang miskin? Nah, itu harus kita pikirkan. Ikhlas fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang diberikan kekayaan di antara orang-orang Islam juga harus berpikir bahwa itu tidak semata-mata merupakan kebaikan buat mereka. Kemudian waqad radda subhanahu wa ta'ala man yadhunnu an hadzan ya, orang yang berprasangka salah itu kemudian dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman ya. Ini kecaman Allah kepada sebagian orang yang kalau dia diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan karomah kepada dia. Akraman di sini dari karomah. Memberikan kemuliaan artinya memberikan karomah. Ya, ini karomah dari Allah, ini kemuliaan dari Allah. Kalau bahasa orang umumnya kan kemuliaan. Kalau bahasa Islamnya itu karomah. Kemuliaan dengan harta, kemuliaan dengan kelebihan yang diberikan oleh Allah. Ya, ada orang yang sering saya sebutkan ya, dia bermaksiat setiap hari kesana kemari, tapi kalau menghafal Quran masih tetap lancar, gitu. Hafalan Qurannya masih tetap bagus gitu. Jadi kalau ada orang hafalannya bagus segala macam, dia tenggelam pada salah satu di antara dua hal. Ini hati-hati, perhatikan ya. Hafalannya bagus, hafalan hadisnya bagus, Qurannya bagus, tapi kemudian dia tenggelam dalam salah satu. Ya, pertama kemaksiatannya jalan terus, atau dia melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya. Ya, maka apa yang dia dapatkan itu adalah karomatun kadhibah. Nah, itu keramat atau kemuliaan abal-abal. Ini hati-hati ya. Dan yang kedua ini lebih samar dari yang pertama. Ya, kalau kenikmatan dunia kan agak kelihatan lah. Orang tahu, mungkin saya banyak berbuat maksiat sehingga ini menjadi istidrak buat saya. Tapi kalau sudah itu merupakan perbuatan-perbuatan ibadah yang salah ya, orang yang melakukan perbuatan ibadah yang salah itu rata-rata nggak sadar, bahkan membela diri. Ya. Lalu kemudian orang berbangga dengan segala hafalan yang dia miliki. Nah ini hati-hati, ya. Berhati-hatilah. Jadi makanya kita mawas diri. Kita nggak usah ngelihat ke orang lain, lihat saja ke diri kita. Ya. Nggak usah ini dijadikan jurus untuk menyalahkan orang lain, nggak. Saya selalu menyampaikan berbagai hal yang hendaknya dijadikan catatan diri kita. Diri kita saja kita lihat maksiat yang kita lakukan gimana, ya. Ibadah yang kita lakukan sudah benar-benar sesuatu tuntunan Nabi atau belum, ya. Diri kita saja dijadikan sebagai catatan ya, yang paling penting. Karena kalau ini hanya dijadikan jurus untuk nyalahin orang lain, hidup nggak kelar-kelar ya. Hidup kita nggak kelar-kelar, kebaikan kita yang kelar ya. Ya, kebaikan kita di hadapan Allah yang kelar. Jadi oleh sebab itu ini catatan-catatan penting yang wajib kita kembalikan ke diri kita. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu, tapi kalau sudah dibatasi rezekinya fa yaqulu rabbi ahanan, waduh Allah telah menghinakan kita. Jadi ukuran kehinaan, kemuliaan itu hanya baik atau enggak. Kalau lagi kaya, lagi enak, semuanya lancar, Allah sedang memuliakan kita ini. Kalau tiba-tiba kita mendapatkan musibah, Allah sedang menghinakan kita. Jadi ukurannya hanya itu, ya. Musibah kehinaan, ya. Kalau urusan semua lancar, kemuliaan. Ini bahaya banget, ya. Padahal banyak sekali azab yang Allah berikan justru dengan kemuliaan. Ini yang disebutkan, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan akan datang. Ya, karena ini ada pembahasannya khusus setelah ini. Ya, bahwasanya kadang-kadang justru kenikmatan itu jauh lebih besar ya godaannya daripada kesusahan. Ai laisa kullu man na'amtuhu wa wassa'tu alaihi rizqah. Bukan semua orang yang diberikan nikmat oleh Allah, diluaskan rezekinya oleh Allah,
Aku qad akramtuhu berarti Allah telah memuliakan dirinya. Enggak. Walaysa kullu man ibtalaituhu, bukan setiap orang yang diuji oleh Allah. Dayyaqtu alaik, diberikan kesusahan ya. Makan susah, nyari rezeki susah, keluar rumah susah misalnya. Aku qad ahantuhu berarti dia sudah dihinakan oleh Allah. Juga belum tentu. Bal ibtala hadza bin ni'am uqrima hadza bil ibtila. Kadang-kadang ya justru orang yang terkena musibah itu sedang diberikan kenikmatan oleh Allah dengan musibah. Dan orang yang mendapatkan kenikmatan itu sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan cobaan Allah itu dengan segala kenikmatan yang dia dapatkan. Jadi kadang-kadang bisa berbalik. Orang yang sedang terkena musibah itu sedang diberi kenikmatan, diuji dengan musibah itu, kemudian diberikan pahala, itu kan namanya kenikmatan. Tapi orang yang mendapatkan kenikmatan justru dia sedang disiksa dengan kenikmatan. Kenapa disiksa? Karena dia diberikan cobaan dengan kenikmatan itu dia gagal untuk mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Dalam Jami' Imam At-Tirmidzi disebutkan innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhib wa la yu'til imana illa man yuhib, ya. Allah itu akan memberikan dunia itu kepada orang yang Allah suka dan Allah enggak suka. Artinya kafir, mukmin semuanya akan diberikan dunia. Ya. Dunia, kekayaan dunia yang Allah berikan itu enggak menunjukkan kemuliaan sedikit pun, ya. Karena orang kafir atau orang mukmin akan bisa dapat. Kita orang beriman berusaha mencarinya sesuai dengan jalur-jalurnya, ya. Lalu Allah pantaskan kita menjadi orang kaya kita. Orang kafir pun sama. Enggak karena kafir dia menjadi miskin, juga enggak karena beriman dia menjadi kaya. Tapi Allah hanya akan memberikan iman kepada orang yang Allah cintai saja. Ya. Ini diantara makna dari doa Nabi ya dulu ya, ketika beliau menginginkan Islam itu dimuliakan dengan orang-orang kuat. Beliau lihat ada 2 orang kuat di kota Makkah, yaitu Umar bin Khattab dan Amr bin Hakam atau yang dikenal dengan Abu Jahal. Ya. Lalu Nabi berdoa, Allahumma ayyidil Islam bi ahabbi, lafalnya begitu, bi ahabbir rajulaini ilaik. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu di antara 2 orang yang paling engkau cintai. Ya. Amr bin Hakam atau Umar bin Khattab. Amr bin Hakam atau Abu Jahal, waktu itu belum digelari Abu Jahal. Amr bin Hakam atau Umar bin Khattab. Lalu Allah memilih siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Jadi ketika Allah memberikan iman, Allah hanya akan memberikan iman kepada orang yang Allah cintai, Allah sukai. Ya, jadi itu makanya para ulama sering menyebutkan ketika menyebutkan kisah tentang Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Kalau kita melihat kepantasan orang seperti Abdullah bin Abi bin Salul itu nggak mungkin tidak masuk Islam, ya. Karena di masa jahiliyah kalau ada suku Aus dan Khuzraj itu berperang, itu yang damain dia. Dia itu orang yang sangat dimuliakan, orang yang sangat bijak, ya. Maka ketika Aus dan Khuzraj masuk Islam, ya, dia itu merasa nggak pantas kalau dia nggak masuk Islam juga. Ini orang ini aja berbuat kebaikan dengan masuk Islam. Akhirnya dia pura-pura masuk Islam, tapi dia menyembunyikan ketidaknyamanan dia. Dia merasa kehormatan dirinya telah dirampas oleh Nabi Muhammad SAW dengan ajaran yang dibawanya. Jadi makanya dia masuk Islam dengan terpaksa. Lahiriahnya Islam, tapi dia menyembunyikan kekafiran. Jadi Allah tidak menyukai dia masuk Islam, ya tidak. Tentunya karena ada di dalam dirinya hal-hal yang tidak membuat dia bisa masuk Islam. Ada hal yang tidak disukai oleh Allah tadi. Itu ketakaburan dia tadi. Abu Thalib juga begitu. Kecintaan dia yang berlebihan kepada nenek moyang dengan agama nenek moyang itu yang membuat beliau terhalang untuk masuk Islam. Padahal kalau soal bela Islamnya luar biasa, ya. Nabi Muhammad dibela. Makanya doa Nabi membuat azab bagi Abu Thalib itu dibedakan dibandingkan dengan orang-orang kafir yang lain, diringankan. Ya, itu karena doa Nabi. Tetapi tetap saja Allah tidak memberikan hidayah, karena Allah hanya akan memberikan iman itu kepada siapapun yang Allah cintai. Ya, oleh sebab itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk hamba-hamba yang selalu Allah cintai, Allah ridhai, sehingga apapun yang Allah berikan kepada kita adalah kebaikan. Ketika kita pada suatu ketika mendapatkan derita dan musibah, cobaan, semua itu menjadi bagian dari kebaikan kita. Dan ketika Allah memberikan kenikmatan juga akan menjadi kebaikan buat diri kita di dunia dan di akhirat. Hadza lil ilmi fa'tabiru ya bil absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.